Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari lepas hari di dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai pada saat ini. Tuhan, kami rindu untuk belajar sebenarnya firman-Mu, biarlah Allah menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, kita akan membahas tentang kitab Habakuk. Secara khusus Habakuk pasal yang pertama, saya akan membaca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Terima kasih dalam Tuhan, ada sebuah pepatah yang berkata bahwa malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Pepatah ini menggambarkan kepada setiap kita tentang sebuah realita yang seringkali kita hadapi yang mungkin kita tidak duga di dalam hidup kita. Ketika kita berbicara tentang sebuah kesulitan, siapakah di antara kita yang tidak pernah menghadapi yang namanya kesulitan atau masalah? Mungkin setiap kita berkata, saya adalah orang yang setiap hari menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan yang saya alami. Mungkin kita berkata bahwa masalah saya begitu banyak dan akhirnya saya merasa bahwa saya berjalan seorang diri. Saya merasa bahwa saya tidak ditolong oleh Tuhan. Dan perasaan inilah yang juga muncul di dalam kehidupan seorang yang bernama Habakuk, atau kita kenal sebagai Nabi Habakuk. Ketika kita melihat di dalam ayat yang pertama dikatakan ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Habakuk diutus oleh Tuhan kepada kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda yang mengalami sebuah situasi yang tidak baik seperti itu. Yaitu mereka mengalami kejahatan atau mereka melakukan berbagai macam kejahatan. Bahkan mereka menindas sesama saudara mereka, yaitu orang-orang Yehuda itu sendiri. Kejadian ini terjadi di dalam zaman pemerintahan Raja Yoyakim. Bagaimana orang-orang Yehuda hidup di dalam kejahatan dan penindasan kepada sesama mereka, orang-orang Yehuda satu dengan yang lain. Ketika kita bicara tentang kejahatan, maka kita dipertemukan dengan satu kata, yaitu dosa. Ya, dengan kata lain bahwa orang-orang Yehuda di dalam kerajaan Yehuda, Yoyakim ini sebagai seorang raja, maka rakyatnya melakukan dosa di hadapan Tuhan dan melakukan berbagai kejahatan, dan upah dari kejahatan itu adalah penderitaan. Dan Habakuk melihat situasi itu. Habakuk sebagai seorang yang diutus oleh Tuhan bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi dan sampai kapan ini terjadi? Habakuk tidak temukan jawabannya. Bahkan dikatakan bahwa Allah akan mengutus seorang bangsa atau sebuah bangsa yang bernama bangsa Kasdim. Untuk apa? Untuk mengalahkan Yehuda dan menindas mereka lagi. Jadi satu sisi mereka sudah mengalami penderitaan sesama saudara mereka orang-orang Yehuda. Tetapi sisi lain bangsa Kasdim pun dipakai Tuhan untuk mengalahkan dan menindas mereka. Jadi double penindasan dialami. Dan Habakuk bertanya kenapa itu terjadi. Ketika kita melihat Habakuk tidak menemukan jawabannya. Habakuk tidak menemukan akan penyelesaian yang Tuhan berikan, bahkan seakan-akan Tuhan diam untuk sebuah masalah yang dihadapi oleh orang-orang Yehuda. Tetapi ketika kita melihat akan hal ini, benarkah Allah diam? Benarkah Allah tidak peduli? Benarkah Allah membiarkan? Benarkah Allah tidak mempunyai jalan keluar terhadap pergumulan, permasalahan, kesulitan dari orang-orang Yehuda? Habakuk di tengah-tengah
dia melihat tidak ada jalan keluar, tidak ada pergerakan Allah menolong. Tetapi dia percaya bahwa Allah pasti tetap peduli kepadanya. Tetap peduli kepada orang-orang Yehuda. Tetap peduli kepada pergumulan mereka dan akan menolong mereka tepat pada waktu yang Allah kehendaki. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, hidup kita pun terkadang seperti itu. Kita bertanya kepada Tuhan, kita berseru dengan berbagai masalah yang kita hadapi, dan mungkin kita berkata, kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan tidak memberikan jalan keluar? Kenapa Tuhan tidak memberikan pertolongan pada kita? Mungkin kita berkata, Tuhan, sudah berminggu-minggu aku berdoa. Sudah berbulan-bulan aku berdoa. Tetapi seakan-akan aku berjalan dan menyerukan seruan doaku kepada langit yang tidak berpenghuni, yang tidak seakan-akan tidak didengar oleh Tuhan. Tetapi ketika kita melihat akan hal ini, seperti Habakuk, kita wajar kok bertanya, kenapa? Tetapi di tengah-tengah pertanyaan kita harus tetap punya keyakinan, punya iman bahwa Allah mendengar, bahwa Allah peduli, bahwa Allah akan menolong kita. Kapan? Kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan itu. Berapa lama? Kita tidak tahu. Karena kita tidak maha tahu. Tetapi kita percaya bahwa Allah yang telah menyelamatkan kita. Allah yang telah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Allah yang juga berjanji bahwa Dia masih bekerja sampai pada saat ini akan menolong kehidupan kita dan memberikan kita kekuatan, memberikan kita optimis, memberikan kita keyakinan dan menolong setiap langkah kita yang mungkin tertatih menghadapi masalah. Tetapi ketika kita beriman sama Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita percaya di ujung sana Allah sudah menyediakan jalan keluar kepada kita. Apakah kita percaya akan hal itu? Mempercayai Allah yang siap menolong kita dan ingin melihat seberapa kita percaya kepadanya. Tuhan Yesus tolong kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Tuhan menolong kami, memberkati kami sampai pada saat ini. Di tengah-tengah masalah yang kami alami, yang mungkin tidak ada seorang pun yang tahu permasalahan yang begitu berat, yang kami bergumul di hadapan Tuhan, dan kami merasa seakan-akan kami berjalan seorang diri. Tetapi biarlah kami tetap beriman kepada Tuhan, mempercayai Allah tetap peduli kepada kami, Allah tetap menolong kami, Allah tetap pelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang menolong setiap jemaat Tuhan yang mendengar akan renungan hari ini, dan biarlah Allah Roh Kudus yang berotoritas memberikan mereka kekuatan dan penyertaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus menolong kita, senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati.